Berkah dalam. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mari kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Para peserta pertemuan Advent yang baik dan yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas kebersamaannya. Kembali kita berjumpa lagi meskipun masih secara online untuk menyegarkan dan memperkuat pengharapan kita akan Kristus yang akan datang dalam kemuliaannya di akhir zaman. Dalam pertemuan yang lalu, kita telah bersyukur bahwa Allah selalu mendampingi kita untuk berjaga bersama umat di seluruh Keuskupan Agung Semarang dengan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan Ardas ke-7, yaitu tahun 2015 hingga 2020 ini. Dalam pertemuan ini, kita akan meneruskan berjaga bersama seluruh umat Keuskupan Agung Semarang selama 5 tahun ke depan dengan arahan Ardas Kas ke-8, yaitu yang akan dimulai pada tahun 2021 hingga 2025. Salah satu visi dalam Ardas Kas ke-8 adalah tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yesus Kristus berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Ia tetap menyertai kita sekarang meskipun ia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ia mau bersatu dengan kita sebab hanya dengan persatuan dengannya kita akan menghasilkan buah-buah kerajaan Allah. Buah-buah itu akan kita persembahkan kepadanya saat ia datang dalam kemuliaannya kelak di akhir zaman. Semua kegiatan kita, baik yang kita lakukan sendiri maupun secara bersama-sama, akan kita lakukan sebagai yang bersatu dengan Kristus, Sang Pokok Anggur. Mari kita melanjutkan pertemuan ini dengan menyalakan lilin Corona Advent yang kedua. Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih, agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama. Ya Bapa, berbelas kasihlah kepada kami, para hamba-Mu yang merindukan Putra-Mu cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran Putra-Mu yang akan menjadi penerang-Mu bagi hidup kami. Bagaikan nyala lilin yang semakin terang, demikianlah kami mohon agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami semua mampu menjadi pribadi-pribadi yang guyup dan semakin erat bersatu dengan Kristus dan dapat menjadi berbuah dalam kasih serta bersama masyarakat untuk memperjuangkan hidup yang lebih sejahtera, lebih bermartabat, dan dapat demi terwujudnya kehadiran kerajaan Allah. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, mari kita dengarkan kutipan Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 5. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah.
Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita sekarang menyadari bersama apa yang sudah kita lakukan selama ini sebagai warga lingkungan yang membangun lingkungan dan menerima pelayanan dari lingkungan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, silahkan sekarang dipersiapkan formulir pertemuan kedua. Dan juga disiapkan ballpoint atau pensil untuk mencentang. Kita lihat formulirnya. Pada halaman pertama tertulis formulir pendalaman kedua. Tinggal dalam Kristus akan menghasilkan buah. Mohon Bapak, Ibu, saudara sekalian mengisi kotak kosong yang ada tulisan lingkungan. Mari kita tuliskan lingkungan kita. Tanda-tanda bahwa kita bersatu dengan Kristus adalah bahwa kita juga melakukan apa yang dilakukan Kristus semasa hidupnya di dunia. Marilah kita meneliti apa yang dapat kita lakukan meneladan Kristus. Kita temukan dalam laporan Yesus kepada Bapa sebelum wafat. Sekarang kita siap untuk mengisi di kolom sebelah kanan. Siap? Saya akan membacakan setiap kalimatnya, lalu Bapak, Ibu, saudara-saudari akan mencentang supaya kita bisa selesai bersama-sama. 1. Aku hidup untuk membuat Allah Bapa semakin dimuliakan. Ya atau tidak? 2. Aku membantu sesamaku untuk percaya kepada Allah Tritunggal. Ya atau tidak? Aku membantu sesamaku untuk mengenal Allah dan Yesus. Ya atau tidak? 4. Aku menyelesaikan tugas harianku. Ya atau tidak? 5. Aku bersedia dimuliakan Allah. Ya atau tidak? 6. Aku memperkenalkan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada sesama. Ya atau tidak? 7. Aku menyampaikan sabda Allah karena Allah mengutus aku. Ya atau tidak? 8. Aku berusaha agar sesama percaya bahwa sabda yang kusampaikan berasal itu sungguh sabda Allah. Ya atau tidak? 9. Aku mendoakan sesama karena mereka milik Allah. Ya atau tidak? 10. Aku bersuka cita karena diriku dan sesamaku adalah milik Allah. Ya atau tidak? 11. Aku mohon agar sesama dipelihara dalam kuasa Allah. Ya atau tidak?
Aku menjaga sesama agar tidak binasa. Ya atau tidak? 13. Aku mengusahakan agar sukacitaku menjadi sukacita mereka. Ya atau tidak? 14. Aku mengajak mereka menerima sabda Allah. Ya atau tidak? 15. Aku memohon agar Allah melindungi mereka dari yang jahat. Ya atau tidak? 16. Aku terus belajar percaya bahwa aku dan mereka bukan dari dunia. Ya atau tidak? 17. Aku mohon supaya mereka dikuduskan oleh sabda kebenaran. Ya atau tidak? 18. Aku mengutus mereka ke dalam dunia. Ya atau tidak? 19. Aku menguduskan diri demi mereka. Ya atau tidak? 20. Aku berdoa untuk orang-orang yang percaya pada pemberitaan mereka. Ya atau tidak? 21. Aku berusaha agar semua bersatu padu sama lain dan bersatu dengan Allah. Ya atau tidak? 22. Aku membuat mereka mulia. Ya atau tidak? 23. Aku percaya Allah mengasihi mereka seperti Allah mengasihi aku. Ya atau tidak? 24. Aku membantu mereka untuk melihat kemuliaan yang diberikan Allah padaku. Ya atau tidak? 25. Aku bekerja sama bersama mereka agar semakin mengenal Allah. Ya atau tidak? 26. Aku mau menunjukkan bahwa kasih Allah dalam diriku juga ada dalam hidup mereka. Ya atau tidak? Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, terima kasih semua untuk telah mengisi formulirnya. Dan selanjutnya kita akan mengisi formulir bagian doa pada halaman 3 dan halaman 4 atas. Itu ada kotak dengan judul doa syukur. Silahkan Bapak Ibu mengisi doa. Menuliskan sebuah doa syukur. Boleh doa syukur karena sudah banyak melakukan yang nomor 1 sampai 26 di atas. Tetapi juga boleh berdoa syukur atas lingkungan kita atau juga berdoa syukur apapun juga. Pada akhir doa syukur, silahkan dituliskan terima kasih Tuhan. Mari kita lihat halaman 4 yang bawah. Itu ada kotak untuk doa permohonan. Silahkan menuliskan juga di situ doa-doa permohonan yang ingin Anda sampaikan secara pribadi. Nanti pada akhir doa permohonan itu silahkan langsung ditulis kami mohon. Sekarang silahkan menulis.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, marilah sekarang kita bersama-sama mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan ke dalam doa umat. Nanti saya akan menunjuk satu persatu sebanyak 4 orang secara bergantian. Yang saya tunjuk, nanti mohon membacakan doa yang sudah ditulis. Doanya yang dibacakan nanti bisa salah satu saja, doa syukur atau doa permohonan. Jika doa syukur bisa diakhiri dengan terima kasih Tuhan, lalu kita semua secara bersama-sama mengulanginya dengan juga mengucapkan terima kasih Tuhan. Dan jika doanya adalah doa permohonan, maka akan diakhiri dengan kami mohon, dan kita semua menanggapinya dengan kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan mendampingi kami di dalam lingkungan paguyuban ini, sehingga kami dapat senantiasa bersatu dan juga saling mendukung satu sama lain. Bapa, terima kasih atas kasih setiamu yang tiada putusnya di dalam kehidupan kami. Sekarang ya Bapa, berkenanlah untuk mendengarkan doa-doa umatmu ini. Silakan saudara A membacakan doanya. Silakan saudari B membacakan doanya. Silakan saudara C membacakan doanya. Silakan saudari D membacakan doanya.
Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur padamu karena Engkau senantiasa menuntun kami untuk selalu dapat memanjatkan permohonan dan rasa terima kasih kami kepadamu. Semoga doa-doa yang kami sampaikan, yang telah diwakili oleh saudara-saudari kami tadi, dan juga doa-doa yang masih ada dalam hati kami masing-masing, Engkau dengarkan dan kabulkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah saudara-saudari sekalian, kita bersatukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus sendiri, bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Yesus Kristus Putramu telah memberikan teladan nyata agar kami dapat berjaga dalam persatuan dengannya. Memang, hanya dalam persatuan dengannya kami akan menghasilkan buah-buah kerajaan kasih-Mu. Semoga bersama umat Sekeuskupan Agung Semarang, kami saling mendukung agar tetap berjaga dan menghasilkan buah berlimpah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua dalam memelihara dan meningkatkan pengharapan selama masa Advent ini senantiasa dipersatukan, dilindungi dalam kelimpahan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dengan demikian ibadat Advent kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari menjalani masa Advent dengan gembira. Amin. Berkah dalam.